Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat ya. Di sini kita masuk pelajaran IPS pertemuan pertama. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat memahami letak Indonesia secara astronomis, letak Indonesia secara geografis, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis, dan menjelaskan peta pada komponennya. Nah, kalian bisa buka di buku kalian halaman 39 mengenai peta. Jadi, kalian di situ dapat memahaminya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah negara yang termasuk beruntung karena Indonesia memiliki geografis yang memang sangat strategis. Nah, sehingga Indonesia memiliki banyak keuntungan. Salah satunya yaitu negara dengan tanah yang sangat subur. Secara geografis, negara Indonesia juga terletak di antara bagian benua Asia, benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di bagian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sedangkan menurut perhitungan astronomis, letak Indonesia terletak di titik 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur barat. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit ya untuk membaca dan memahami materi kita hari ini. Jadi, setelah 5 menit, kalian mengirimkan VN kalian. Tahu kan VN? Kalian menyampaikan pendapat melalui pesan suara tentang materi yang sudah kalian pahami. Nah, di situ Ibu ambil nilainya masing-masing. Letak geologis merupakan sebuah letak yang berasal dari suatu wilayah dan didasari dari keadaan bebatuan yang ada di permukaan bumi Indonesia. Adapun secara geologi, Indonesia berada dalam dua sirkum, yakni sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada dalam 3 lempengan di antara lempengan Australia, Pasifik, dan Eurasia. Letak fisiografis merupakan sebuah rangkaian yang letaknya di antara astronomis Indonesia, geologis Indonesia, grafis Indonesia, dan batasan kelautan Indonesia, yang dimana letak ini dikelilingi oleh 3 lautan besar yang juga merupakan batasan dari kelautan. Dari 3 lautan besar tersebut adalah: 1. Bagian laut timur negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. 2. Bagian laut utara Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. 3. Sedangkan bagian laut selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Keuntungan letak geografis Indonesia. 1. Indonesia berada di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia dengan mudah dapat menjalin hubungan antara negara-negara di benua. 2. Banyaknya pulau membuat Indonesia menjadi kaya akan budayanya. 3. Dengan laut yang luas dan garis pantai yang panjang, membuat hasil laut di Indonesia kaya dengan berbagai ikan karang, minyak bumi, dan lain. Letak geografis Indonesia. Terletak geografis Indonesia berada dalam 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Setelah itu, Indonesia juga berada di 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas geografis Indonesia. Batas geografis lokasi Indonesia dengan negara lain adalah sebagai berikut. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di setelah
Di selatan berbatasan dengan Australia, di barat berbatasan dengan Samudra Hindia negara Indonesia. Di timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Terdapat pembagian waktu di Indonesia yaitu waktu Indonesia Timur WIT. Wilayah yang berada zona ini adalah seperti wilayah Papua Barat, Maluku, dan Papua kecil sekitarnya. 2. Waktu Indonesia Tengah WIT. Wilayah yang termasuk zona ini seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua kecil sekitarnya. 3. Waktu Indonesia Barat WIT. Wilayah yang masuk zona ini adalah Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Samudra, dan Papua kecil sekitarnya. Dampak letak astronomis Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada dalam letak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, Indonesia berada dalam wilayah daerah iklim tropis yang memiliki ciri sebagai berikut ini. 1. Curah hujan yang tinggi. 2. Terhadap hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun. 4. Kelembapan udara yang tinggi. 5. Kesimpulan. Berdasarkan data internasional dan data letak geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada dalam letak di antara 2 samudra, sehingga dengan begitu Indonesia memiliki 3 iklim, di antaranya seperti iklim musim, iklim panas, dan iklim lautan. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan suatu letak wilayah yang berdasarkan letak pada posisi garis lintang dan garis bujurnya. 2. Garis lintang merupakan sebuah garis kaya yang ada pada peta atau globe dengan posisi yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis lintang ini memiliki dampak terhadap iklim negara. 3. Garis bujur merupakan garis khatulistiwa yang ada pada peta atau globe yang tujuannya untuk sebagai penghubung kutub utara dengan kutub selatan. Untuk dampaknya sendiri ini berdampak pada waktu dan setiap negara. Bagus semua ya anak-anak. Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, kalian belum ada nih yang menjelaskan tentang komponen peta. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. Sedangkan seorang ahli pemetaan disebut kartograf. Nah, apa saja komponen peta? Komponen peta terdiri dari judul, orientasi, skala peta, simbol peta, legenda, garis astronomis, insert, lettering, serta sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, kondisi iklim di Indonesia yaitu Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Asia dan Samudra Pasifik. Jadi, Indonesia juga memiliki pembagian waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, waktu Indonesia Timur itu wilayahnya seperti Papua Barat, Maluku, dan pulau kecil sekitarnya. Nah, waktu Indonesia Tengah terdiri apa aja? Yaitu seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan pulau sekitarnya. Sedangkan waktu Indonesia Barat terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,
dan Madura, serta pulau-pulau yang di sekitarnya. Nah, terima kasih ya anak-anak. Sekarang kalian kerjakan tugas di halaman 42. Di situ ada soal bagian A dan B. Kalian kerjakan yang bagian A, pilihan berganda dari nomor 1 sampai 10, dan bagian B-nya soal esai dari nomor 1 sampai 5. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Terima kasih ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.